Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di zaman yang seperti ini, di mana benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dulunya asing dan nanti akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Semakin hari bila kita perhatikan, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahwa majelis-majelis ilmu tak seramai majelis-majelis lain. Lainnya ini kenapa? Majelis-majelis ilmu padahal ya tidak lama, tetapi tak seramai dengan tempat-tempat yang lain, majelis-majelis yang lain. Sebagian mengatakan kurang menarik dan sebagian mengatakan mungkin kurang ramai, ya, sehingga jenuh Ustaz, bosan Ustaz. Seandainya seorang itu niatnya belajar agama adalah raf'ul jahli an nafsi, menghilangkan kejahilan pada dirinya, niscaya sekalipun dia sendiri, dia tetap akan datang. Karena niatnya adalah lillahi ta'ala dan untuk menghilangkan ketidaktahuan dia dalam urusan agamanya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa generasi-generasi terdahulu adalah generasi-generasi yang bersemangat dalam mempelajari agama? Karena tidak ada jalan lain untuk merubah diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk menjadikan diri kita manusia-manusia yang lebih baik kecuali dengan ilmu. Makanya tidaklah terdengar satu hadis yang diriwayatkan oleh fulan, maka sahabat-sahabat Nabi akan mendatanginya, karena mereka ingin berubah menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ini ketika kita ingin menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, maka bersemangatlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu.
Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu dan bertanya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dulunya mungkin ya baru masuk Islam, ya setelah dia masuk Islam semangat belajar agama, karena dengan itulah dia akan memperbaiki dirinya. Maka aneh kemudian di zaman ini ada orang baru hijrah, baru apa? Kemudian banyak ngisi apa? Kesana kemari dan lain sebagainya. Sebenarnya ya harusnya dia sibuk memperbaiki dirinya agar menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Makanya kita juga demikian, ketika kita dulunya mungkin belum tahu banyak urusan-urusan agama, dan bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang belum kita tahu, mari kita bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berat, sak jam iku rasane koyo orang tahun malahan, masya Allah. Padahal ya kita di sini full AC, bawahnya karpet merah loh Pak, istimewa loh Pak ini. Jenengan dapat karpet merah, ya bisa senden, itu kenikmatan yang luar biasa itu. Itu nikmat Pak. Maka alhamdulillah. Maka sekali lagi kita bersemangat menghadiri majelis ilmu, dan jangan lupa minta agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita adab dalam membaca Al-Qur'an. Dan yang kemarin terakhir kita membahas poin yang ke-8 tentang adab membaca Al-Qur'an, yaitu membaca secara tartil, di mana Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, di mana Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Itu yang dimaksud dengan tartil. Termasuk Ibnu Abbas juga menyebutkan dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Artinya apa? Memberikan hak pada setiap hurufnya. Inilah yang kemarin terakhir poin yang kita bahas. Jadi membaca dengan tartil itu adalah membaca dengan memenuhi hak-hak dari huruf tersebut, mentajwidkan huruf-hurufnya, mengetahui tempat-tempat berhentinya. Ini yang hendaknya dipahami. Makanya kemarin kita sebutkan, Rasul menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Mempelajari di sini bisa berarti mempelajari isi kandungannya, termasuk juga bagian mempelajari adalah mempelajari bagaimanakah Al-Qur'an itu dibaca dengan benar. Tetapi jangan sampai belajar satu dengan menghilangkan yang lainnya. Nek wis semangat belajar mocone, ojo sampai males mempelajari isine. Begitu pula sebaliknya. Terkadang fokus mempelajari bacane, sudah gak mau menghadiri majelis yang lainnya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah liyu'mala bih, untuk diamalkan. Dan gak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahami isinya, kalau kita tidak mengerti kandungannya. Makanya sekali lagi ketika kita semangat mempelajari bagaimana makhrajnya, bagaimana tajwidnya, jangan sampai lupa bagaimana cara kita agar fokus atau hadir mempelajari isi-isi kandungannya. Begitu pula sebaliknya, terlebih yang sudah sepuh harus lebih bersemangat lagi mempelajari kandungannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk poin yang ke-9. Di antara adab membaca Al-Quran disebutkan oleh muallif, yaitu membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran itu adalah salah satu adab dari membaca Al-Quran, ya.
Sebagaimana kita perhatian terhadap adab yang lain, maka juga hendaknya kita perhatian dalam masalah ini, membaguskan suara kita. Terdapat sebuah riwayat dari Barra bin Azib, semoga Allah meridai beliau, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Dan tidak hanya satu, banyak dari jalur periwayatan yang lain. Dari jalur Al-Hakim disebutkan, zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'an husnan. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kamu, karena sesungguhnya suara yang bagus akan menambah kebagusan Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syalbani. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syalbani pula, di mana disebutkan hasinul Qur'an bi aswatikum. Baguskan Al-Qur'an dengan suaramu. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'an husnan. Karena suara yang bagus menambah kebagusan Al-Qur'an pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu indah bacaannya. Rasul indah bacaan Al-Qur'annya, dan ini dikisahkan oleh sahabat Barra bin Azib, di mana beliau menyebutkan, Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bitin waz zaitun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an pada salat Isya. Ketika beliau membaca bitini waz zaitun, yaitu surat apa? At-Tin. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, muttafaqun alaih. Dan aku, kata Barra bin Azib, tidaklah mendengar suara yang indah, bahkan yang paling indah melebihi suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula Abu Hurairah pernah menyebutkan, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yataghanna bil Qur'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar sesuatu seperti mendengar Nabi yang indah suaranya dalam melantunkan Al-Qur'an dan mengeraskannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu indah suaranya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengingatkan kita, man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka ia bukan dari kami. Nah, mari kita perhatikan yataghanna bil Qur'an di sini, kata Imam An-Nawawi, yuhasin sautahu bihi, yaitu memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Tetapi ada aturan. Memperindahnya seperti apa? Disebutkan dalam Bahjatun Nazirin, disebutkan di sana, memperindah bacaan Al-Qur'an itu tidak boleh keluar dari koridor, karena sudah ada aturannya. Ya, apa aturannya? Disebutkan dalam kitab Bahjatun Nazirin. Pertama, tidak dilakukan dengan keluar dari kaedah dan aturan tajwid. Silakan perindah, tapi jangan keluar dari jalur rel tajwid. Makanya sering kami sampaikan, ketika kita belajar Al-Qur'an, fokuslah dulu dengan tajwidnya, makhrajnya. Ya. Yang kedua apa? Huruf itu harus dibaca tetap jelas sesuai dengan yang diperintahkan, makhrajnya sesuai.
Ini yang kedua. Makanya ketika kita ingin bacaan kita bagus, penuhi dulu haknya. Haknya apa? 1, baca sesuai makhrajnya. 2, sesuai tajwidnya. Ini harus. Jadi memperindah bacaan kita, jangan sampai ya keluar dari koridor ini. Yang ketiga, tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Nah, itu kan kadang usum kan, bacaan Al-Quran digawe model dangdut. Nah, naudzubillah iki. Apa? Nah, ini disebutkan nggak boleh tuh. Ya, tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Tidak berlebih-lebihan, hulu. Sampai apa? Keluar dari koridornya. Tajwidnya sudah tidak diperhatikan, makhrajnya sudah tidak diperhatikan. Makanya ketika kita baru belajar Al-Quran, jangan tanya pakai lagu apa, ngono ya. Yang ditanyakan pakai lagu apa? Fokus dulu makhrajnya, fokus dulu kaidah tajwidnya. Ini yang harus kita perhatikan. Ustaz, lah nek pun sepuh dos pundi niku lak rada angel napa malih gigine pun sebagiane ate ngucap huruf iku metu dhewe, Ustaz. Ya, semampunya. Yang penting sudah berusaha. Ya, bukan berarti menyepelekan hukum dan kaidahnya, bukan. Sudah berusaha. Makanya yang sepuh harus terus belajar. Ya, ini harus. Jadi memperindah ketika Rasulullah menyebutkan, ya, kita disuruh memperindah. Yataghanna bil Quran, memperindah bacaan Al-Quran, memperbagus suara kita, ya, jangan sampai keluar dari koridor-koridor ini, ya, jangan sampai. Apalagi lagu-lagu nada-nada yang diucapkan menyerupai apa tadi, musik dan lain sebagainya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ya mungkin memperindah bacaan Al-Qur'an kita, hendaknya kita memperhatikan kaidah-kaidah ini. Insya Allah jika bacaan kita tajwidnya benar, makhrajnya benar, itu enak Pak didengarkan. Sekalipun enggak menliuk-liuk dan menekuk-nekuk itu ya. Kalau tajwidnya benar, makhrajnya benar, fa insyaallah akan enak didengar. Ini diantaranya. Jadi fokuslah pada ini dulu. Ya, apalagi baru belajar sudah fokus dengan belajar nada, bukan belajar makhraj. Ya, baru belajar ngaji sudah fokus pengen belajar nada, bukan belajar makhrajnya, bukan belajar tajwidnya. Belajar dulu lah sifat hurufnya seperti apa, ya. Karena sering disebutkan oleh guru-guru kita, mungkin Ustadz Syaifullah ya, hafizahullah juga sering menyebutkan, ketika berbeda makhraj berarti sudah berubah makna, fatal nanti. Dan kami sering mendapati ya, kadang itu bacaan Al-Fatihah itu ditekuk-tekuk, alhamdulillah. Iki urung-urung wis, ya. Ini yang banyak terjadi. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memperindah bukan berarti keluar dari koridor-koridor yang tadi kita sebutkan. Ada berapa kaidah tadi? 3. Yang pertama apa? Tajwid. Yang kedua, dibaca sesuai dengan makhraj yang diperintahkan ya. Yang ketiga apa? Serupa dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Ini disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadhirin ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan di antaranya apa? Ya. Hendaknya manusia itu ya dalam memperindah bacaan Al-Quran tidak memberatkan dirinya hingga ya menghabiskan waktunya hanya untuk belajar nada. Ini kata Imam Ibnu Qayyim.
Jangan sampai kemudian menghabiskan waktunya hanya untuk belajar nada, irama. Jangan sampai ini. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim pun, jangan sampai irama itu dibuat-buat, ya, dibuat-buat sehingga apa? Ya, berlebihan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hendaklah seseorang itu ya menghiasi Al-Qur'an dengan suaranya, memperbagus suaranya. Tetapi juga jangan sampai kemudian keluar dari kaidah dan koridor-koridor yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini butuh ya, agar bacaan kita bagus, butuh sering-sering kita membaca. Al-Quran semakin jarang kita baca, maka semakin akan geradul-geradul kita, Pak. Selancar apapun panjenengan, kalau sudah lama tidak membuka Al-Quran pun akan berada di fase sinyale pedot nyambung, pedot nyambung. Ya, selancar apapun kita, kalau sudah lama tidak membuka Al-Quran akan berada di hal tersebut. Maka sering-sering baca. Ojo ngenteni wayah. Setahun pisan, kadang-kadang seminggu pisan. Ya, kalau seminggu pisan biasanya dino apa? Kok ngerti? Penggawean. Pemeneh setahun pisan. Jangan sampailah. Sering-sering dibuka Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu 30 juz. Jangan sampai yang dibaca hanya juz 30 dan beberapa juz 1 saja dan Al-Kahfi. 30 juz. Ya. Semangat membaca jenengan di bulan Ramadan, tularkanlah di bulan-bulan luar Ramadan. Bulan Ramadan yang khatam 2 kali, 1 kali, di luar Ramadan bacalah ya minimal 1 bulan. Berapa? Oke Pak. Ya wis ping 10 sae. Nek kokain ya ping 5, nek kokain ya ping 3 gitu kan, tapi bolak-balik gitu. Yang penting jenengan istiqomahkan, itu yang paling penting. Insya Allah nanti bacaan Al-Quran jenengan akan lancar. Sambil belajar ya, itu harus. Yang berikutnya, di antara adab membaca Al-Quran yaitu menampakkan rasa sedih atau termasuk juga khusyuk dalam membaca. Ini yang disebutkan oleh muallif. Beliau menyebutkan bahwa selayaknya seorang pembaca Al-Quran itu khusyuk dan bersedih atau berusaha menampakkan rasa sedih. Dan hal ini bukan dalam rangka untuk riya, ya, sum'ah, agar dilihat orang lain, bukan. Tetapi tujuan dari ini semua ya, agar semakin menyempurnakan pahala dan faedah yang diperoleh. Dari Jabir beliau menyebutkan Rasul bersabda, "Inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an alladzi sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah." Sesungguhnya yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Qur'an adalah orang-orang jika kalian mendengarkan ia membaca, kalian menganggap bahwa ia khusyuk kepada Allah. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin. Sekali lagi bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, tapi dia merendahkan suaranya. Ingin mendapatkan sebuah kekhusyuan dalam membacanya. Termasuk diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maka ia bukan dari golongan kami. Kemudian disebutkan di situ maksudnya ia menampakkan kesedihan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam membaca Al-Quran, kalau kita membaca sendiri, coba pelankan suara kita, coba ambil pelan-pelan direnungi kalimat per kalimatnya sambil ditadaburi. Masya Allah, luar biasa Pak. Nantilah jenengan merasakan nikmat membaca, bukan hanya sekedar pokok oleh oke, bukan, ngapunten ya. Membaca banyak itu pahalanya juga banyak, karena setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukankah tadi kita sebutkan kita itu diperintahkan memberikan hak pada setiap hurufnya, tajwidnya, itu diperintahkan demikian. Jadi ojo mburu, oke, tapi benar-benar kita berikan hak pada tiap-tiap hurufnya sambil jenengan nikmati tuh bacaan Al-Qur'annya. Jangan terburu-buru ya, coba dipelankan suaranya. Insya Allah sungguh kita akan merasakan sesuatu yang nikmat sekali dalam membaca Al-Quran tersebut ya. Insya Allah demikian. Beda dengan nanti ketika jenengan membaca buru-buru Pak. Yang didapat apa? Ya tentu pahala. Tetapi kan bukan ini esensinya. Ya, bukan ini esensinya. Loh, bukankah generasi terdahulu ada yang khatam sampai 3 hari sekali Ustaz? Benar? Bahkan di bulan Ramadan 1 hari. Kenapa bisa demikian Pak? Mereka orang yang faham bahasa Arab. Mereka sudah hafal. Lah kita ini jangankan kok hafal, kita bahasa Arab gondrongnya kadang bingung kan gitu. Bener nggak? Ya. Sehingga apa? Tentu sulit untuk bisa membaca dengan benar, dengan cepat. Makanya pelan-pelan. Kita hayati, kita resapi itu ayat per ayat yang kita baca. Bukankah kita lebih merasa tenang kalau membaca Al-Quran itu dibaca dengan tenang, diberikan hak-hak hurufnya, benar ya? Kita lebih bisa menikmati bacaan tersebut. Wong kadang-kadang mohon maaf yang pernah umroh ketika Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu nangis, jenengan lah kadang milu nangis tuh padahal orang ngerti nyapo kok nangis itu. Terbawa kita, ya, kita terbawa Pak. Jadi kita kan nggak ngerti maksud dari ayat itu kan. Tetapi ketika ayat itu dibaca benar-benar, ya, diberikan hak tiap hurufnya dan yang membaca paham maknanya ayat per ayatnya, masya Allah kita yang mendengar loh ikut terbawa dalam bacaan tersebut. Makanya kami tuh tidak heran kenapa kalau ada anak-anak remaja baca novel kok bisa kuat habis isya sampai subuh. Kenapa? Karena mereka terbawa dalam kisahnya, terbawa dalam alur ceritanya. Lah kenapa kok generasi terdahulu kalau baca Al-Quran mereka kok menikmati? Karena mereka terbawa dalam alur di bawah Al-Quran tersebut. Mereka paham yang dibaca, makanya terbawa itu. Gak heran Pak orang-orang atau generasi zaman dulu menikmati bacaan Al-Quran karena mereka ngerti, paham tuh yang dibaca Pak. Coba tanyakan tuh anak-anak remaja. Saya itu pernah survei beberapa remaja itu di sekolahan tentang tidur malam. Apa yang menyebabkan kalian bisa kuat nggak tidur dalam satu malam itu? 1 ngegame, 2 baca novel. Saya itu tanya anak 8 jam ngegame nggak berhenti. Yang 1 7 jam. Jadi habis isya sampai jam 3. Ada yang sampai jam 4. Kuat Pak. Yang lain baca novel. Kenapa? Karena sudah baca itu Pak, kita terbawa dan berhenti, tanggung. Dibaca sesuk nggak nikmat itu, dilanjutkan dia sampai jam 2, jam 3. Makanya generasi terdahulu ketika baca Al-Quran mereka benar-benar menikmati karena terbawa dalam kisah atau hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Lah kita kenapa kok baca Al-Quran gampang
Satu ngantuk, dua angop, satu gak ngerti maksudnya, tiga gak menikmati bacaane, yang keempat kebek wetenge. Lengkap, gak suwi kuisan, ya. Makanya kan kita nggak boleh tuh kekenyangan, kan gitu kan. Termasuk makanya adab-adab membaca Al-Quran kita sebutkan agar kita bisa menikmati itu dalam membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi, ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran yajharu bihi. Ya, siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Maksudnya ia menampakkan kesedihan dalam membacanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, di antara adab dalam membaca Al-Quran yaitu menangis, atau bahkan menampakkan seolah-olah menangis. Apa maksudnya? Mari kita bahas. Disebutkan oleh muallif, selayaknya bagi qari, orang yang membaca Al-Quran, ya, setiap orang yang membaca Al-Quran, untuk menangis semampunya ketika ia membaca kalamullah. Jika ia tidak mampu, maka tunjukkan atau tampakkan seolah-olah dia menangis, berusaha untuk menangis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan, Al-Isra, ya, ayat 107 sampai 109. Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka, mereka sambil bersujud, ya. Wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka mengatakan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini generasi zaman dahulu. Maka aneh, ya, naudzubillah, bila kemudian di zaman ini Al-Quran dipakai jogetan, sholawat dipakai jogetan, ya, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Alasan fungsi penting atine khusyuk, ragane joget gak popo. Nah, enek wae garapane. Ya. Ini iki lho sing termasuk wong-wong sing mengatakan gak jilbaban gak popo, sing penting atine wis sak jalur. Ini iki wis sak jalur. Ya. Gak nutup urat gak popo, sing penting atine ditutup, ngono lho. Naudzubillah, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, generasi-generasi terdahulu, ya, ini kondisi mereka. Karena sekali lagi bahwa mereka adalah orang-orang, kenapa sampai bisa menangis, menyungkur, bahkan mereka termasuk orang-orang yang, bahkan Abu Bakar, ya, sampai wis gak iso bahasane. Kan kita pernah tahu Pak, ada orang itu berada di fase, melihat orang berada di fase mereka nangis sampai wis ra iso ngomong. Ate ngomong ku angel. Itulah generasi-generasi terdahulu ketika mereka membaca Al-Quran, begitu lembut hati mereka. Makanya ini juga nasihat buat diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Hindarilah hal-hal yang bisa membuat hati kita keras. Tinggalkan hal-hal yang bisa membuat hati kita keras. Di antaranya yang mungkin saat ini yang muda-muda juga repot, ya.
Apa Pak? Dua hal yang saling berbenturan. Al-Quran dengan itu dua hal yang berbenturan tuh. Nih jenengan milih salah siji ini akan mengalahkan sing siji nih. Mau nggak mau itu Pak? Mau nggak mau? Tinggal jenengan pilih yang mana. Loh, iku kok iso hafal 30 juz meskipun yo penyanyi gitu. Enak dah. Ya. Sekali lagi dua hal ini harus kita pilih. Ya memang berat Pak. Apalagi gak ngerungok nih. Dalam artian gak ngerungok nih ini adalah gak kerungu. Wong ono hajatan ya non stop 24 jam. Bener? Ya. Bahkan dulu itu ya pernah saya sampaikan sampai kula iku hafal isu dangdutan, awan, Jawa, bengi, wayangan, duh sampean. Sing luwih parah meneh, Sony dicekek ngarep omah, iya tertinggal. Apa ya mungkin? Oke. Bahkan Sony sing gawe dhewe. Ngerti gawe dhewe? Dia ke tukang gawe sound, aku request sound model ngene. Aduh, berat iki. Ya. Tetapi kita berusaha, ya berusaha. Apalagi yang dulunya mantan-mantan vokalis, mantan apa nih? Gitaris, pianis, apa nih? Drummer ya. Ya berusaha minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi generasi dulu bisa begitu nikmat membaca Al-Qur'an. Abu Bakar menangis dalam bacaan-bacaan Al-Qur'annya karena memang satu hatinya lembut, mereka tahu apa yang dibaca. Ya, mereka tahu benar-benar apa yang dibaca. Begitu banyak dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat ancaman. Tetapi tak sedikit pun membuat kita seolah-olah terancam gitu loh. Ya, Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang menyebutkan ancaman. Tetapi seolah-olah manusia nggak merasa terancam, woles wae, santai. Ya karena nggak ngerti. Ya, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 83, surat apa? Ayat berapa? Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad jam' mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengar sesuatu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul yaitu Muhammad, engkau melihat mata mereka akan bercucuran air mata. Kenapa bisa demikian? Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Maka mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ya Rabbana amanna, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Itu mereka. Ya, taro a'yunahum tafidu minad jam. Engkau akan melihat bahwa air mata mereka bercucuran dari kedua mata mereka. Itu generasi zaman dulu. Mereka tahu isi dari apa yang mereka baca. Mereka paham atas apa-apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka dengar. Ya, inilah pentingnya ketika kita belajar Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, inna hadzal Qur'an nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabaqau. Al-Qur'an itu turun dengan kesedihan, maka jika kamu membacanya hendaklah kamu menangis, jika kamu tidak bisa maka berusahalah untuk menangis. Tapi sekali lagi ini sesuatu yang sulit bila hati itu keras, apalagi sudah membatu. Tetapi berusahalah terus. Mudah-mudahan ya
lama-lama akan terkikis, akan semakin lunak. Makanya orang yang keras itu perbanyak baca Al-Quran. Ya, orang yang keras itu perbanyak membaca Al-Quran. Loh Ustaz, wis watake, wis to bisa. Gak iso Ustaz, bisa. Ya, bisa. Gelem apa ora? Perbanyak baca Al-Quran. Bukan karena suatu kedaerahan, bukan. Selama kita mau untuk merubah, ya ini diantaranya. Agar hati kita lembut, perbanyak membaca Al-Quran. Sak keras-kerasnya, sak atos-atose, insya Allah bisa kok. Ya, perbanyak tuh membaca Al-Quran. Jangan sampai lupa. Makanya tadi kami sampaikan, kita yang belajar mengikuti taklim dan lain sebagainya, jangan lupa juga membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita yang ikut taklim lupa tuh membaca Al-Quran wisan. Seolah-olah wis taklim ngaten iki mewakili membaca Al-Quran. Kita juga butuh itu. Ya. Jadi jangan sampai sudah ikut taklim di mana-mana nggak baca Al-Quran, nggak sempet, nggak kober. Ya. Kita itu sekarang dimudahkan kok, wong HP juga bisa diisi aplikasi Al-Quran. Wong Al-Quran yang model kecil juga banyak, tergantung kita. Doa Quran, doa apalan, wes nggawa Al-Quran. Nek sungkan nggawa HP lah bisa toh. Ya. Jangan sampai dalam satu hari saja kita tidak membaca Al-Quran. Kenapa hati kita keras, omongannya watos? Salah satunya faktor ini. Maka perbanyak tuh membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hendaknya ada pada diri seorang mukmin. Dibacakan nama Allah, gemetar tuh hatinya. Mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jenengan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran gimana? Ono efeknya ora? Panasan Ustaz ngulang ngono. Jenengan panasan ya berarti. Artinya ada nggak efek dari bacaan Al-Quran ini? Oh belum Ustaz. Mungkin kita yang nggak merasa, tapi fa insya Allah ya jiwa kita itu tetap akan mendapatkan efeknya. Tapi makanya terus. Masalah saking jarangnya itu loh. Ya, saking jarangnya kita membaca Al-Quran. Makanya mohon maaf dulu mungkin di waktu kita belum ngaji, ya orang-orang yang mungkin mendengarkan apa namanya, kalau orang-orang zaman dulu itu musik, bukan musik ya, gending ya, gending itu mereka khusyuk menikmati Pak, bener-bener khusyuk, bahkan itu dianggap sesuatu yang seolah-olah seperti apa ya, ya mereka menikmati itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sering-seringlah baca Al-Quran, sering-seringlah dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ini akan luar biasa dampaknya bagi kita semuanya. Nanti akan ada perubahan Pak, ya, dari sikap kita, omongan kita diantaranya, ya, watak kita. Insya Allah akan ada perubahan karena ini diantaranya. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadikan lunak yang sebelumnya keras, yang sebelumnya kasar dan lain sebagainya. Baca itu. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, bahkan sungguh hati-hati mereka adalah hati yang lembut, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat sebuah hadis
di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad berkata kepadaku, Iqra alayyal Qur'an, bacalah Al-Qur'an kepadaku. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasul, apakah saya bacakan Al-Qur'an kepada Anda sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Qala, ya, kata Rasul, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku tuh senang mendengar ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu alaihi suratan nisa, maka kemudian aku bacakan surat An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayat, sampai pada satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ya, An-Nisa ayat 40. Qala hasbukal an, kata Nabi, cukup sampai sini saja. Faltafatta ilaihi fa idza ainahu tadrifan, maka aku melihat, ketika aku menoleh ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Ini Rasul mendengar bacaan Al-Qur'an, beliau menangis. Karena sekali lagi Rasul paham apa yang dibaca sahabatnya. Dan hadis ini juga menjadi sebuah dalil atau menjadi sebuah hal yang memang kadang kita itu kalau dibacakan oleh orang lain juga merasakan sesuatu yang berbeda. Maka nggak apa-apa bila kemudian kita mendengar bacaan ayat Al-Quran dari orang lain, ya. Kita minta anak kita, nak baca Al-Quran, nak. Ya, sekalipun mohon maaf panjenengan di rumah guru ngaji di TPQ atau guru ngaji, nggak apa-apa, nak baca Al-Quran ya. Bapak pingin dengarkan, Bu baca Al-Qurannya, saya pingin dengarkan, nggak apa-apa. Ya. Dan ini baik memang. Ya, gantian di rumah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini di antara adab yang ke-11 menangis atau menampakkan seolah-olah menangis ya. Jadi mari kita baca Al-Qur'an ya, pelajari Al-Qur'an, dalami Al-Qur'an, fa insyaallah akan ada sesuatu yang luar biasa perubahan dalam diri kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mari jangan sampai dalam hari-hari kita kosong dari membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terlebih di bulan-bulan ini sampai bulan Februari. Sibukkan dengan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, termasuk mempelajari ilmu agama. Hindari debat, hindari pembahasan yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang manakala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Lebih-lebih enggak ono manfaat iblis untuk akhirat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.